Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Fajar. Perkenalkan nama saya Roro Diajeng dengan NIM PRH 147. Saya mohon izin mempresentasikan tentang hasil implementasi saya pada list pertemuan kita kali ini. Sebelumnya, saya mohon izin untuk menjelaskan tentang kode yang telah saya implementasikan. Yang jadi kode ini itu terkandung uh, variabel flyout. Nah, flyout XG zoom flyout ini merupakan elemen UI yang umumnya digunakan untuk menampilkan pilihan kita pengaturan tambahan ketika tombol atau elemen lainnya ditekan atau diklik. Terus juga ini kan ada step panel. Nah, step panel ini tuh elemen container yang digunakan untuk mengelompokkan beberapa elemen UI ke dalam satu panel. Dalam kode ini ada dua elemen UI yang ditempatkan dalam satu step panel, yaitu slider dan juga toggle switch. Nah, kita masuk dulu ke slider. Nah, apa itu maksud dari kode slider ini? Nah, slider ini itu elemen UI yang memungkinkan pengguna untuk memilih nilai dari rentang yang ditentukan. Jadi kan ada minimumnya kita tentukan 180, maksimumnya 540, terus value-nya 270. Ini maksudnya nilai awal dari slider. Terus titik frekuensinya itu 90, yang berarti menentukan frekuensi tanda pada slider. Terus snap to ticks, artinya menyebabkan slider hanya mengambil nilai sesuai dengan tanda yang ada. Terus juga ada value change x by determine item size, yang mengaitkan peristiwa value change dari slider dengan metode determine item size, yaitu kemungkinan adalah metode dalam kode yang mengubah ukuran item grid. Terus juga ada header with item size, yang berarti teks yang akan ditampilkan sebagai label slider. Terus juga yang kedua ada toggle switch. Apa itu maksudnya? Ini tuh merupakan elemen UI yang memungkinkan pengguna untuk mengaktifkan atau menonaktifkan opsi. Nah, jadi toggle switch ini digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan opsi fit to screen. Ini kan either-nya fit to screen ya. Nah, habis itu juga ada tooltip service tooltip. Ini itu maksudnya teks tooltip yang akan muncul ketika pengguna mengarahkan kursor ke toggle switch seperti itu. Terus lanjut ada item final template. Nah, ini maksudnya apa? Jadi ini tuh merupakan penggunaan kunci yang memungkinkan kita untuk merujuk ke tata letak dari kontrol grid view. Nah, habis itu ada item swap grid, yang dimana orientationnya horizontal, terus juga horizontal alignment-nya center. Yang berarti item itu akan diatur secara horizontal dan juga akan diarahkan ke tengah, yaitu ke arah centernya di grid view-nya. Terus lanjut masuk ke kontainer data template. Nah, jadi data template ini merupakan elemen yang digunakan untuk mengatur tampilan item-item dalam suatu kontrol yang menggunakan tipe data lokal image file info. Habis itu grid height, width, margin. Itu apa? Ini tuh digunakan sebagai wadah untuk tampilan item dalam grid view. Habis itu juga ada grid modification untuk mendefinisikan baris. Terus juga ada image. Image di sini itu untuk menampilkan gambar. Habis itu ada stack panel. Nah, stack panel ini mengandung elemen UI lainnya. Ini habis itu di dalam stack panel itu ada text block. Nah, text block ini pertama menampilkan teks dari property image title dari objek image file info. Terus buah teks stack panel juga berisi dua teks block. Ini kan stack panel lagi yang isinya dua teks block. Nah, ini tuh menampilkan informasi tentang jenis file gambar dan dimensi gambar. Ini kan image file type sama image dimensions. Nah, habis itu juga terakhir ada elemen MUX rating control yang berarti digunakan untuk menampilkan peringkat gambar seperti itu. Terus lanjut kita masuk ke bagian style. Nah, style ini digunakan untuk mengatur tampilan dan perilaku dari grid view item. Nah, jadi sini kan XG ini image grid view, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Terus di sini juga ada setup propertinya background. Berarti status yang digunakan untuk mengatur properti background dari setiap grid view item. Nah, backgroundnya diatur sebagai warna abu-abu. Terus itu setup property. Margin value setting resource large item margin. Nah, di sini tuh
Properti margin mengatur jarak di sekitar item. Dalam kode ini juga value diatur untuk mengambil nilai dari sumber dari resource yang diberi nama large item margin. Nah, habis itu berarti bahwa setiap item dalam review akan memiliki jarak di sekitar sesuai dengan nilai yang didefinisikan dalam resource large item margin, seperti itu. Terus lanjut ke data template. Nah, ini data template XG image grid view lagi dengan data type-nya dari image file info. Terus itu kita tetapkan lagi grid height-nya sama width-nya. Situ image-nya untuk menampilkan image kan. Dengan stretch-nya uniform to fill. Habis itu tooltip. Habis tooltip itu untuk menambahkan tooltip ke elemen image-nya. Nah, jadi di sini kan Xname tooltip. Berarti untuk menambahkan nama unik. Di dalam tooltip kita memiliki stack panel yang berisi text block. Itu akan menampilkan informasi seperti judul gambar. Ini kan ada image title, terus tipe image-nya sama image dimension-nya. Habis itu lanjut ke style-nya. Di sini style-nya kita style image grid view dengan targetnya grid view item seperti itu. Terus lanjut ke relative panel. Nah, relative panel di sini itu digunakan sebagai wadah untuk elemen-elemen lain dalam halaman. Nah, background-nya ini di sini kan ada tulisan background ya. Nah, background ini diatur sebagai sumber daya tema application page background dan brush yang mengatur warna latar belakang halaman sesuai dengan tema aplikasi. Terus text block-nya, di sini text block-nya itu untuk menampilkan judul halaman. Ini kan title text block. Nah, habis itu dan memiliki text collection juga. Ini kayak didefinisikan dengan nama title, text block style, dan margin yang mengatur jarak dari tepi halaman. Seperti itu. Terus lanjut ke comment bar. Nah, comment bar ini merupakan tombol perintah dan tindakan yang terkait dengan halaman. Terus ini kan ada main comment bar. Ini dan diatur dengan latar belakang sesuai dengan tema. Ini juga ditempatkan di sisi kanan halaman dengan relatif panel build line right width panel. Habis itu tombol perintah zoom dengan icon dan label. Ini default label position, terus ada up bar, icon zoom, label zoom, terus flyout-nya zoom flyout, terus lanjut ke grid view. Grid view ini digunakan untuk menampilkan kumpulan item seperti gambar dalam daftar koleksi. Terus ada image grid view, memiliki beberapa properti. Terus ini kan ada kontainer content changing. Ini handle event handling yang akan dipanggil ketika konten dalam item grid view berubah. Terus margin, terus item click, image grid view, underscore item click, yang berarti event handling yang akan dipanggil saat item dalam grid view diklik. Dari situ is item click enable untuk deteksi apakah dia diklik atau enggak. Terus item search bin image mode one way, itu maksudnya mengikat sumber data untuk review dengan properti image yang ada di kode behind. Terus relative panel align left with panel true yang berarti akan merapat ke tepi kiri, terus yang align right with panel berarti akan rapat ke tepi kanan. Terus relative panel below itu title text block. Berarti grid view ditempatkan di bawah elemen title text block. Terus ada kata-kata loaded. Loaded di sini masuk dari variable loaded itu event handling yang akan dipanggil saat grid view dimuat. Terus items panelnya, terus items template dan item container style ini tata letak template item dan gaya item untuk grid view-nya. Seperti itu. Terus lanjut ke bagian Visual State Manager. Nah, Visual State Manager ini maksudnya apa dari semua ini? Itu bagian yang mendefinisikan kelompok visual state yang digunakan untuk mengatur tampilan dan perilaku halaman berdasarkan lebar jendela aplikasi. Nah, visual state adalah cara untuk mengubah tampilan dan perilaku halaman saat aplikasi dijalankan pada berbagai lebar jendela. Nah, di dalam visual state kita memiliki 3 adaptive trigger, 1, 2, 3. Adaptive triggernya ada 3 yang menentukan aturan kapan masing-masing state akan diterapkan berdasarkan lebar jendela aplikasi. Terus setiap visual state itu memiliki beberapa setter. Ini setter.
yang mengubah tampilan dan perilaku elemen-elemen dalam halaman seperti mengganti tampilan review saat lebar sila berubah. Jadi secara keseluruhan kode ini mengatur tampilan halaman dengan elemen-elemen seperti text block, comment bar, dan review, dan juga mengatur perubahan tampilan berdasarkan lebar jendela dengan menggunakan Visual State Manager. Seperti itu. Nah, jadi dari kode ini kita dapat menghimpun foto, deskripsi, informasi foto diambil atau metadatanya, juga menghapus maupun update. Jadi ini kalau di run, kode ini kalau di run hasilnya adalah seperti ini. Jadi apabila kita klik salah satu foto, kita dapat melakukan zoom, kita dapat edit, exposure-nya bagaimana, terus bisa dilakukan rating ya, terus bisa ganti title-nya juga, situ kontrasnya gimana, pin-nya gimana, temperaturnya juga, saturasinya juga, eh, turunnya juga, gitu. Terus kalau mau research juga bisa, seperti itu. Dan ini semua gambar yang saya implementasikan. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.